Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Kayaknya kelasnya bersih ya? Ya, Siapa yang bersih dicek tadi? deh, Pak. Oh, besok Iya, Pak. dilanjutkan lagi. Sudah dicek setiap hari ya, Pak. Ya, bagus Mas Dewa ya. Makasih, Pak. Nah, saya mau presentasi dulu. Ada yang tidak berangkat? Sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Berangkat semua ya? Iya, Ya. Pak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan, ada yang mau memimpin doa. Ya Mas Dewa, silahkan. Oke. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa saat ini secara Katolik yang baik mengusahakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan, terima kasih berkat-Mu. Hari ini kami akan melaksanakan pelajaran yang dipimpin oleh guru kami. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami semuanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Mas Dewa. Ya, nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Dimas, kalau membacakan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia, menjelaskan perbedaan badan usaha dengan perusahaan, mengidentifikasi jenis-jenis dan bentuk badan usaha, menjelaskan peran dan fungsi badan usaha bagi perekonomian Indonesia. Ya, jadi kita nanti akan membahas tentang perbedaan konsep badan usaha dan perusahaan, jenis-jenis kegiatan pada badan usaha itu sendiri, terus bentuk serta peran dan fungsi badan usaha dalam memajukan perekonomian Indonesia itu sendiri. Nah, jadi langkah pembelajaran pada pagi hari ini nanti saya akan memberikan materi, terus teman-teman sekalian di akhir pelajaran memberikan kesimpulan tentang pelajaran apa yang kalian dapatkan, dan nanti silakan memberikan refleksi apakah bermanfaat pelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini ada gambar. Nah, itu badan usaha. Untuk teman-teman, ini apa? Gambar apa ini? Nah, gambar Telkom Pegadaian. Pegadaian. Ya, di sini semuanya itu contoh-contoh dari BUMN ya. PT Telkom, Perumpi, Pegadaian, PT PLN, Persero. Kita lanjut. Nah, pengertian dari badan usaha. Badan usaha itu kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan tenaga kerja dan modal untuk mencari laba. Jadi tujuan utamanya untuk mencari keuntungan. Terus yang kedua itu perusahaan. Perusahaan itu kesatuan untuk produksi, dalam produksi, dan tujuannya menghasilkan barang dan jasa. Jadi perbedaannya cukup jelas. Kalau badan usaha itu satu badannya, kalau perusahaan itu wadah atau tempat untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi begitu. Di pokok-pokok pembahasan kita di sini ada jenis kegiatan, kepemilikan modal, dan bentuk-bentuk badan usaha, fungsi dan peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, di sini jenis badan usaha itu dikategorikan atau digolongkan menjadi 5 ya, teman-teman. Ya. Jadi ada agraris. Agraris itu kegiatannya mengolah sumber daya alam agar memberikan manfaat yang lebih banyak nantinya, seperti perikanan, terus perkebunan. Itu ekstraktif. Kegiatannya mengambil apa yang sudah dihasilkan oleh sumber daya alam itu sendiri. Contoh pertambangan, terus mengambil dari hasil laut seperti itu. Terus perdagangan di sini kegiatannya menjual atau membeli suatu barang tanpa mengubah bentuk aslinya. Nah, seperti kita lihat
di toko-toko itu loh. Pedagang eceran, terus pedagang grosir seperti itu. Industri kegiatannya ini mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi atau siap dipakai seperti pabrik tekstil, mebel, seperti itu contoh-contohnya. Dan terakhir jasa ini bergerak dalam bidang pelayanan pemberian jasa. Jadi seperti salon, kalau kita pernah lihat, terus bengkel, dokter itu kan memberikan jasa-jasanya. Nah, itu seperti itu. Terus di sini kan ditinjau dari kepemilikan modalnya. Nah, tolong Mas Diva bacanya. Ditinjau dari kepemilikan modal. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang modalnya milik negara, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Semua ya Pak? Ya, satu aja ya. Jadi badan usaha itu kita kategorikan jadi 4 dalam kepemilikan modalnya. Bisa ada BUMN, BUMS, BUMD dan badan usaha syariah. Kalau badan usaha milik negara itu modalnya seluruhnya milik pemerintah atau milik negara yang berasal atau modalnya itu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kalau BUMS modalnya dimiliki oleh pemerintah swasta atau seorang atau perseorangan atau lebih ke ini ya, ke pihak swasta gitu. Badan usaha campuran ini modalnya sebagian dari pemerintah dan sebagian dari swasta. Kalau badan usaha milik daerah ini modalnya dari pemerintah daerah. Ya, biasanya ini memberikan pelayanan ke masyarakat tempat di situ. Misal kita lihat di sini kan ada misal bank BPD itu memberikan pelayanan khusus di daerah Jogja, ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk badan usaha itu dibagi menjadi 3: badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan koperasi. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Badan usaha milik negara itu dikategorikan menjadi 2, badan usaha perusahaan umum dan perseroan atau persero. Perusahaan umum itu badan usaha yang milik negara, tapi modalnya seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Jadi kekayaannya itu berasal dari kekayaannya berasal dari pemerintah atau negara yang dipisahkan. Kalau perseroan atau persero itu perusahaan negara yang modalnya dimiliki oleh atas saham-saham pemerintah yang bergerak dalam bidang produksi, dan tujuan utamanya kembali lagi yaitu mencari laba atau keuntungan. Contohnya PT Telkom, kita listrik lah, atau misal kalau pelanggaran WiFi atau Inzoom itu kan PT Telkom ini, terus PT Pos Indonesia, PT Semen Gresik. Terus kategori yang kedua, badan usaha milik swasta ini dibagi menjadi 4 ya. Badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan ini yang modalnya dimiliki oleh 1 orang, jadi penanggung jawab dan kepemimpinannya dipegang oleh seorang tersebut. Badan usaha firma, yaitu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Kepemimpinan dan tanggung jawabnya dipegang sepenuhnya oleh pemilik firma itu tersebut. Jadi persekutuan komanditer ini termasuk juga badan usaha swasta atau CTP atau komanditer finansial. Nah, adalah satu persekutuan 2 orang atau lebih pengusaha yang
memasukkan modalnya untuk mendirikan badan usaha itu sendiri. Jadi badan usaha ini yang peserta komoditas ini dibagi menjadi dua, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu yaitu jadi sebuah pengusaha yang memberikan modal, terus dia berhak memegang kepemilikan dan bertanggung jawab atas usahanya. Dan kalau yang sekutu pasif ini hanya memberikan modal saja, tapi tidak ikut dalam kegiatan proses perusahaan. Yang terakhir perseroan terbatas. Yang tadi kan perusahaan perseroan. Nah, ini kan berbeda ya. Perbedaannya itu lebih ke kepemilikan modal. Kalau perseroan atau persero ini modalnya 51% lebih itu dipegang oleh pemerintah. Kalau perseroan terbatas itu dipegang oleh masyarakat umum, bisa memberikan saham-sahamnya. Nah, pengertian perseroan terbatas itu ya bentuk badan usaha yang berbadan hukum dan modalnya terdiri atas saham dan obligasi. Nah, yang terakhir itu ada badan usaha koperasi. Badan usaha koperasi itu apa? Ya, badan usaha yang beranggotakan orang-orang, badan hukum koperasi yang kegiatannya itu melandaskan pada suatu prinsip koperasi. Terus sekaligus kegiatan ekonomi rakyat yang melandaskan atau berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, kita bisa contohkan di sini ada koperasi desa, simpan pinjam, koperasi sebuah usaha, koperasi sekolah juga ada. Itu sekilas bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada. Oh iya, sana ada. Nah, mungkin belum mengetahui banyak ya tentang peran badan usaha dalam perekonomian. Dan di sini saya akan sampaikan apa tuh peran-perannya badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Di sini ada banyak ya. 5 badan usaha itu membantu masyarakat suatu negara dalam penyediaan barang dan jasa. Jadi membantu masyarakat dalam misal kebutuhan masyarakat itu sendiri agar terpenuhi. Nah, itu peran dari badan usaha untuk memajukan perekonomian Indonesia. Badan usaha juga berperan untuk ini ya, penciptaan lapangan kerja baru. Jadi untuk pengangguran itu sangat dibutuhkan. Jadi badan usaha itu membuka lapangan pekerjaan yang luas agar pengangguran di Indonesia itu berkurang atau semakin sedikit. Yang ketiga itu badan usaha membantu mengembangkan usaha kecil atau menengah seperti koperasi dalam bentuk pemberian modal. Nah, seperti itu. Badan usaha juga memberi keuntungan kepada keluarga produsen dan juga negara untuk menyejahterakan masyarakatnya. Dan yang terakhir juga peran badan usaha itu melayani kepentingan masyarakat ya, anak-anak. Jadi pelayanan publik sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat beriringan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Seperti bank itu kan melayani masyarakat atau meminjam modal atau apa, itu kan sebuah pelayanan masyarakat agar dapat menciptakan sebuah badan usaha sendiri atau membantu usaha menengah, usaha kecil agar dapat berkembang dengan lebih besar. Jadi di sini sekilas tentang badan usaha dalam memajukan perekonomian Indonesia. Kita sudah belajar apa tadi jenis-jenisnya. Barang tahu Ya Pak, jenis badan usaha itu ada 4, BUMN, BUMD, BUMS, dan terakhir ya, badan usaha campuran ya, betul ya, yang dikatakan Mas Dita.
Terus tadi ada juga bentuk-bentuknya dari BUMN itu apa aja, BUMN apa aja. Ada yang bisa, ada yang tahu tadi. Persero, BUMN yang persero dan perusahaan umum. Ya, siapa lagi? Ada yang? Mas tahu? Iya. Ya tadi bentuk-bentuknya BUMN tadi ada perseorangan, terus firma, terus TV, komputer Indonesia tadi, terus perseroan terbatas. Jadi itu kilas apa itu bentuk-bentuk badan usaha. Mungkin dari penjelasan Bapak ini dapat membantu kalian belajar lebih dalam tentang apa itu badan usaha itu. Nah, jadi di sini saya akan yang sudah saya katakan tadi awal, saya akan membagi kelompok. Anda sekarang berdiskusi, ya tidak lama ya, 1 atau 2 menit saja tentang fungsi-fungsi badan usaha yang ada di Indonesia dalam memajukan perekonomian Indonesia. Silakan, ya di sini 1, 2, 3, ini satu kelompok dan 1, 2. Silakan berdiskusi. Ya baik, nampaknya sudah kalian diskusikan apa fungsi badan usaha. Nah, saya mau minta kalian mempresentasikan ke depan satu-satu saja. Silakan kelompok 1 atau kelompok 2. Kelompok 2. Silakan. Atau teman di fungsi badan usaha. Yang pertama itu sosial, yaitu kegiatan perusahaan secara langsung atau tak langsung yang dapat dinilai oleh masyarakat seperti penyediaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas lingkungan. Kemudian yang kedua, manajerial, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha-usaha anggota serta penggunaan berbagai macam sumber daya agar mencapai tujuan bersama. Ya baik, terima kasih Mas Desa ya. Silakan untuk 1. Komersial yaitu badan usaha akan bisa mencari laba maksimal dengan tujuan ini mencapai bila perusahaan mengelola secara optimal sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang kedua, manajerial, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha-usaha anggota serta penggunaan berbagai macam sumber daya agar mencapai tujuan bersama. Ya Pak. Betul. Baik, terima kasih ya. Ya. Ya, tadi kan sudah didiskusikan, ya, betul ya apa yang kalian diskusikan. Ini sekilas tentang fungsi badan usaha itu sendiri. Ada komersial, manajerial, operasional, dan sosial. Jadi komersial itu berusaha mencari laba maksimal. Nah, tujuannya tadi badan usaha itu sendiri untuk mencari keuntungan. Terus ada manajerial. Jadi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha-usaha anggota, penggunaan berbagai macam sumber daya agar mencapai tujuan bersama. Yang dibacakan oleh Mas Diva tadi mungkin operasional ya. Dalam mengoperasikan perusahaan dan usaha perlu perhitungan faktor-faktor personalnya, belajar, produksi dan penguasaan saja. Ada sosial, jadi kegiatan perusahaan itu secara langsung dan langsung itu sangat dekat dengan kita masyarakat, seperti penyediaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas lingkungan. Nah, jadi sekian apa yang dapat saya sampaikan. Nah, saya meminta
apa kelebihan kalian bisa sampaikan tentang terkait materi kita pada pagi hari ini? Kesimpulan apa yang bisa kalian dapat? Mungkin pengertian bentuknya atau fungsi peran. Silakan. Jadi ada bentuk badan usaha milik negara, Pak. Contohnya itu ada perusahaan umum dan perseroan, Pak. Oh ya, BUMN ya. Iya, BUMN. Ada lagi, sama. Fungsi usaha atau pengertiannya. Badan usaha itu kan tadi usaha logis berbadan hukum. Nah, kalau itu kita lanjut. Nah, tadi kan kesimpulan pembelajaran saya, apa yang kalian rasakan ini ada, saya minta refleksi ya, evaluasi pembelajaran saya itu menyenangkan atau membosankan. Nah, silakan. Ada yang mau mengajukan jawaban? Menyenangkan. Pembelajaran hari ini cukup membuat saya memahami dari fungsi badan usaha. Kemudian memahami juga bahwa badan usaha itu memiliki 4 kayak BUMD, BUMS, BUMN, campuran, badan campuran. Ya. Ya. Ada lagi yang mau mengucapkan bahasa setelah itu pelajaran? Saya, Pak. Ya, Maria. Pelajaran hari ini menyenangkan, saya bisa mengetahui badan usaha dan jenis Indonesia, Pak. Oh ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian depannya. Mau jadi pengusaha, nah, dan ini bisa mengetahui dasar-dasar badan usaha itu sendiri. Nah, jadi sekian apa yang sudah saya sampaikan, saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk masa depan kalian. Masih semangat ya? Jangan malah loyo ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih ya teman-teman. Sebelum kita menutup, pada baiknya kita tutup dengan doa. Silakan, ada yang mau Saya, mengucapkan? Pak. Yang mau ya? Negara berdoa dan kita kami. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti pelajaran. Semoga ini bermanfaat untuk kami. Amin. Bapak dan kita kami. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga diri. Banyak penyakit di luar sana. Ya, Jadi Pak. Ya. tetap semangat dan sampai jumpa lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih.